kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesehatan untuk mengikuti acara sosialisasi KUR terkait dengan stimulus di era pandemi ini. Di tengah pandemi ini tentunya aspek kesehatan itu sangat mahal sekali harganya, ya. Oleh karena itu mari kita jaga bersama-sama kesehatan kita dengan menerapkan 5M. Karena tidak mungkin pemerintah saja yang menyelesaikan permasalahan COVID ini. Ini butuh kerjasama dan partisipasi dari masyarakat, ya. Jadi necessary condition untuk bisa memulihkan ekonomi, untuk bisa mendapatkan KUR, untuk bisa memulai usaha baru maupun untuk mengembangkan usahanya adalah mari kita bersama-sama mengendalikan COVID. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan refleksi terkait dengan apa yang terjadi saat ini COVID dan apa dampaknya terhadap aspek sosial maupun aspek ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, COVID Indonesia memasuki gelombang kedua dari COVID dengan peningkatan COVID yang sangat signifikan sejak pertengahan Juni ini, ya. Kalau kita lihat trennya itu terus mengalami peningkatan setelah mengalami gelombang pertama di puncaknya di Januari, Februari, ya, tahun ini kita menghadapi gelombang kedua sama seperti negara-negara lain karena penyakit ini baru, ya. Jadi orang juga masih mencari solusi apa obatnya, mencari solusi bagaimana mengendalikannya. Apakah dengan cara lockdown total, parsiali, atau dengan hanya skala mikro saja seperti yang terakhir kita lakukan di Indonesia. Tetapi kita tahu bersama akibat daripada COVID ini, maka implikasinya untuk menghindarkan dampak COVID ini, aktivitas-aktivitas masyarakat dibatasi dalam rangka untuk mencegah penularan. Karena bagi pemerintah, nyawa itu adalah harga mati, ya. Nyawa itu adalah prioritas yang utama harus kita pertahankan. Oleh karena itu, pembatasan sosial yang kita lakukan, pemerintah lakukan, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ternyata ada sektor-sektor daerah-daerah yang terkena COVID dibatasi juga aktivitasnya karena skala besar. Sehingga daerahnya yang tadi tidak terkena COVID terdampak akibat dari PSBB tadi. Maka itu pemerintah merubah kebijakannya dengan PPKM Mikro. Ya, walaupun dari pihak epidemiologi masih terjadi perdebatan. Tetapi tentunya perdebatan ini bagus untuk kita mempertajam kebijakan kita, tetapi bukan untuk saling serang menyerang gitu ya, karena di tengah COVID ini butuh kerjasama kita ya, karena sama-sama bagaimana mempertahankan NKRI. Kembali ke COVID ini, seperti saya kemukakan tadi, pemerintah di semua negara membatasi aktivitas pergerakan manusia untuk mencegah penularan COVID. Maka itu tidak heran kita kalau melihat seluruh dunia menghadapi kontraksi ekonomi. Walaupun dengan adanya mulai vaksin, kemudian mulai disiplin melakukan 5M, kemudian sudah mulai ditemukan obat, kemudian cara-cara bagaimana mengendalikan COVID, maka aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak, ya, tercermin dari recovery ekonomi dari negara-negara di dunia ini.
Setidaknya dari 62 negara yang merilis PDB terakhir, ya, itu hanya tinggal 37 negara yang minus di pertumbuhan di kuartal pertama. Tetapi sekali lagi, karena ada varian yang baru, ketidakpastian juga masih sangat tinggi, Bapak Ibu. Ini juga kita alami, India alami, negara-negara di Eropa juga alami. Ya. Bahkan Inggris kalau kita lihat sejak Piala Eropa itu, jumlah peningkatan COVID-nya ya, itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bahkan di atas 30.000. Maka itu kita harus waspada, Bapak Ibu. Ya. Nah, kontraksi ekonomi akibat COVID ini bukan saja terjadi di seluruh dunia, bukan saja terjadi di global, Bapak Ibu ya, tetapi juga terjadi di Indonesia. Ya, ini kita lihat bagaimana ekonomi Indonesia di triwulan kedua mengalami kontraksi yang sangat dalam, yaitu puncak terdalamnya minus 5,32. Dengan program pemulihan ekonomi nasional yang mensejalankan dengan pengendalian COVID dari aspek kesehatan, secara bertahap Indonesia mulai bangkit ekonominya, pertumbuhannya semakin baik, di mana pertumbuhan di triwulan 1 minus 0,74. Semua sektor mengalami perbaikan, walaupun sektor-sektor itu masih mengalami kontraksi, seperti transportasi pergudangan, ya Bapak Ibu sekalian. Penyediaan akomodasi masih mengalami kontraksi, tetapi semakin baik. Demikian juga konsumsi, walaupun masih mengalami kontraksi, tetapi pertumbuhannya semakin baik, semakin kecil kontraksinya. Ya, kita tahu konsumsi menjadi motor penggerak utama ekonomi kita, di mana 56-57% share PDB, kontribusi PDB disumbangkan oleh konsumsi. Sementara pengeluaran pemerintah sudah tumbuh positif, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan ekspor dan impor. Yang patut kita syukuri, importnya ini peningkatan salah satunya adalah di bahan baku dan barang modal. Ini tentunya modal dasar yang bagus bagi ekonomi kita. Tetapi tentunya kita tahu ini terjadi secara masif ya kontraksinya. Memang di triwulan 1 terakhir 2021 Sulawesi sudah mengalami pertumbuhan positif, Maluku dan Papua juga demikian, Bapak Ibu, sudah mengalami pertumbuhan positif. Tetapi negara provinsi, pulau-pulau yang menjadi kontributor utama pertumbuhan seperti Jawa, di mana Jawa hampir 59% penyumbang PDB Indonesia, itu masih mengalami kontraksi minus 0,83, Bapak Ibu sekalian. Tapi seperti saya kemukakan tadi, berkat program pemulihan ekonomi nasional dan mulai divaksin, kemudian pengobatan sudah semakin baik, dan 5M sudah walaupun belum rata, ya, maka sudah terjadi pemulihan ekonomi di kita. Seperti misalkanlah kita lihat PMI ya, itu di Mei itu 54,6, walaupun menurun memang di bulan Juni 53,5. Penjualan kendaraan bermotor demikian juga Bapak Ibu sekalian, akibat daripada pemerintah membebaskan PPNBM untuk kendaraan bermotor roda 4, itu penjualan mobil meningkat pesat ya sampai 275,7. Demikian juga dengan konsumsi semen, kemudian juga penjualan retail Bapak Ibu sekalian ya. Begitu juga indeks keyakinan konsumen, dan tercermin juga pengeluaran konsumen yang survei yang dilakukan bulanan ya, yang dilakukan bulanan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa porsi konsumsi mereka sudah mulai meningkat, Bapak Ibu sekalian, dari bulan ke bulan. Ini tanda baik, tetapi sekali lagi seperti saya kemukakan tadi,
akibat adanya jenis baru, varian baru COVID, terjadi peningkatan COVID. Ya, selain tentunya varian, juga penyebabnya adalah salah satu faktornya adalah mulai longgarnya kita menerapkan 5M. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya tidak bosan-bosannya ya pada kesempatan ini, mari kita disiplin kembali karena herd immunity belum terbentuk. Sepanjang herd immunity belum terbentuk, mari kita disiplin menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, Bapak Ibu sekalian. Ini implikasinya, Bapak Ibu sekalian, memang di triwulan 2 ini pemerintah memperkirakan pertumbuhan ini kan sudah lewat nih, sekarang udah bulan Juli. Pertumbuhan dari data-data indikator tadi diproyeksikan pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 ini akan berada di kisaran 7,1 sampai 7,5%, Bapak Ibu sekalian. Kenapa tinggi? Karena salah satu faktornya adalah seperti saya kemukakan tadi, dampak pull dari stimulus-stimulus sudah mulai terasa, ya. Aktivitas ekonomi sudah banyak yang dibuka. Ya. Kemudian juga yang faktor kedua, faktor base, Bapak Ibu sekalian. Akibat kontraksi di tahun lalu minus 5,3, itu base kita ya di triwulan 2 tahun lalu itu 2000, hanya 2.580 triliun, Bapak Ibu sekalian. Padahal di triwulan 1 kemarin yang baru lewat, itu PDB kita udah hampir 2.700, Bapak Ibu sekalian. Dengan indikator-indikator tadi ya, kalau kita hitung-hitung, maka pertumbuhan di triwulan 2 ini bisa mencapai 7,1 sampai 7,5. Tetapi tantangannya adalah di triwulan 3 ini, Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya varian baru COVID, mulai longgarnya kedisiplinan kita di dalam menerapkan 5M, ya, maka terjadi peningkatan COVID yang signifikan sejak pertengahan Juni. Nah, ini tentunya akan berimplikasi terhadap pertumbuhan Indonesia di triwulan 3 yang diperkirakan berada di kisaran 4-5%, Bapak Ibu. Yang selanjutnya dengan PPKM darurat yang kita berlakukan di Jawa, Bali, dan 15 kota di luar Jawa, Bali, kota dan kabupaten di luar Jawa, Bali, maka di triwulan 4 kita harapkan pertumbuhan kita bisa meningkat. Secara keseluruhan, Bapak Ibu, kita diperkirakan ekonomi kita bisa tumbuh 3,7 sampai 4,5%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, UMKM menjadi kunci utama di dalam pemulihan ekonomi nasional. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu? Karena kontribusi UMKM terhadap PDB itu mencapai 60,51%, Bapak Ibu. Kemudian kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97%, Bapak Ibu sekalian. Kalau lihat dari jumlahnya, UMKM itu mencapai 99%, ya, merupakan UMKM, ya. Hanya 0,005 saja usaha besar, usaha menengah hanya 0,006, sisanya itu usaha kecil dan usaha mikro, Bapak Ibu. Oleh karena itu ini perlu kita dorong, kita tumbuh kembangkan di tengah pandemi ini. Karena dampaknya kalau kita lihat akibat COVID ini 84,2% pendapatan UMK usaha mikro kecil ini menurun tajam 84,2, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat yang terdampak ini setidaknya yang tutup sementara 8,6%, Bapak Ibu sekalian. Ya, permintaan turun 30,5%. Terjadi gangguan produksi, disrupsi produksi 19,8%. Bahkan ada yang dibatalin kontraknya 14,1%. Hambatan pengiriman dan seterusnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat. Maka itu untuk merestart kembali
ekonomi mereka, usaha mikro kecil ini itu ataupun menengah ini sangat tergantung kepada memulai usahanya sangat tergantung kepada modal kerja, Bapak Ibu. Ini juga tercermin dari hasil survei yang menunjukkan bantuan yang dibutuhkan adalah modal usaha. Oleh karena itu, ini bagus sekali ini Pak Budi Harjo, kesempatan ini kita melakukan sosialisasi kepada anggota HIPindo. Diharapkan nanti KUR ini adalah salah satu modal kredit yang digunakan untuk memulai usaha dari meriset kembali maksud saya, ataupun memulai usaha dari anggota-anggota HIPindo tadi, ya, karena ini sangat lunak KUR, ya, sampai dengan 500 juta totalnya bisa dipinjam. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan banggakan, kunci utama daripada pemulihan ekonomi adalah kesehatan. Seberapa berhasil Indonesia mengendalikan COVID ini. Maka itu langkah yang pertama dilakukan adalah melakukan flattening the curve. Tetapi di dalam melakukan flattening the curve ini, kita juga tidak mau mengorbankan penghasilan rakyat, karena rakyat keseluruhan butuh makan. Untuk yang 40% terbawah memang ada perlinsos, tapi kan tidak cukup itu, ya, tidak cukup. Maka itu harus kita gerakkan ekonomi kita. Di sisi aspek kesehatan, kenapa pemerintah melakukan PPKM darurat, ya, baik itu di Jawa Bali dan di luar Jawa Bali, ini untuk pengendalian COVID karena peningkatannya cukup besar. Tidak mungkin kita membuka ekonomi kita selebar-lebarnya dengan mengorbankan nyawa rakyat Indonesia. Tidak mungkin itu kita lakukan karena nyawa itu sangat berharga, ya. Oleh karena itu, yang optimal adalah flattening the curve sekaligus juga menggerakkan ekonomi. Itu yang dilakukan. Diambil titik optimalnya, ya. Itulah pilihan dari pemerintah, Bapak Ibu. Maka itu kenapa testing tracing dilakukan secara masif, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mentrace, ya, supaya jangan terjadi penyebaran yang masif di dalam COVID tadi. Nah, setelah kita bisa mengendalikan, tentunya secara bersamaan kita juga harus mendorong ekonomi kita, ya. Pilihan yang dilakukan pemerintah adalah dengan PPKM darurat, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi PPKM darurat ini bukan untuk membuat rakyat susah, tetapi justru ini untuk membuat rakyat lebih sehat, dan kemudian dengan masyarakat yang sehat, rakyat yang sehat tadi, kita bisa membuka ekonomi kita menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, maka itu program vaksinasi menjadi game changer, ya, di dalam pengendalian COVID ini. Sambil belum terbentuk herd immunity 70%, ya, yang kita perkirakan bisa kita laksanakan di akhir Desember ini. Keyakinan pemerintah bisa melakukan di akhir Desember ini karena kalau kita lihat data, pernah terjadi di tanggal 26 Juni yang lalu, pemerintah melakukan vaksinasi sebanyak 1.503.000 per hari, ya. Inilah yang selalu didorong Pak Presiden untuk mengakselerasi vaksinasi mulai 1 juta, 1,5 juta, sampai 2 juta. Sehingga dengan akselerasi ini maka kita harapkan bisa dilakukan vaksinasi di Desember atau paling lambat setidaknya di awal tahun. Nah, ini terus didorong pemerintah, Bapak Ibu sekalian, tentunya sepanjang belum terbentuk herd immunity, kita menerapkan 5M. Nggak mungkin, pemerintah kan hanya sebagai dirijen, ya.
partisipasi masyarakat menjadi kunci, ya. Nah, dalam rangka untuk menegakkan ya partisipasi masyarakat tadi karena COVID-nya meningkat, maka pemerintah menerapkan PPKM darurat, Bapak Ibu. Untuk yang Jawa itu Jawa Bali itu tanggal 3 sampai 20, ya. Untuk luar Jawa di 15 kabupaten kota itu tanggal 12 sampai 20 Juli. Mari kita bersama-sama, kalau ini bisa dikendalikan, maka kita bisa membuka ekonomi kita. Kalau kita disiplin 5M sambil mempercepat vaksinasi, maka ekonomi kita diharapkan bisa recovery lebih cepat seperti yang terjadi pada negara-negara lain yang berhasil mengendalikan COVID. Ya, kalaupun lockdown, kalau kita lihat pengalaman negara lain, begitu dibuka ekonominya naik lagi. Maka itu solusi yang optimal ya adalah dengan mempercepat vaksinasi dengan disiplin 5M sambil kita membuka ekonomi untuk sektor-sektor yang tidak terdampak besar terhadap COVID penyebarannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, kita mengetahui bersama pemerintah telah menganggarkan 699,4 triliun ya untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID. Kalau kita lihat di aspek kesehatan menjadi yang pemerintah di dalam relokasi yang baru menambah pagu kesehatan. Ya. Perlindungan sosial ini isi perut menjadi yang utama ya untuk menghidupi masyarakat. Ya, maka itu tidak heran pemerintah menganggarkan yang cukup besar untuk perlindungan sosial yaitu 153 lebih atau mencapai 154 triliun yang berupa program keluarga harapan, kartu sembako, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa, kartu prakerja, dan bantuan kuota internet, karena di tengah pandemi ini internet adalah komunikasi, meeting ya yang efektif dilakukan secara virtual dalam rangka untuk pencegahan COVID. Selain tentunya yang menjadi topik juga kita di sini adalah dukungan UMKM dan korporasi, yang salah satunya nanti akan disampaikan oleh Pak Gede, karena UMKM ini penting seperti saya kemukakan tadi terhadap ekonomi, maka pemerintah memberikan tambahan kuota subsidi bunga, ya bukan kuota, tambahan subsidi bunga 3% sampai Desember. Tahun lalu bahkan pemerintah menambah 6% sehingga suku bunga kurnya 0%. Berbagai program lain seperti program prioritas, insentif usaha, ini terus didorong dalam rangka untuk memulihkan ekonomi masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya kemukakan tadi, dengan adanya pengetatan aktivitas masyarakat dengan PPKM darurat, pemerintah menambah alokasi yang sebelumnya perlindungan sosial 148 ditingkatkan menjadi 153. Begitu juga dengan kesehatan, ditingkatkan dari 172,8 menjadi 193,39. Nah, untuk yang anggaran-anggaran yang belum dapat direalisasikan itu direlokasi ke tempat yang membutuhkan seperti perlindungan sosial. Ya, nah, sehingga kalau kita lihat ini dukungan UMKM sebesar 171,77. Demikian juga dengan program prioritas 117,404 dan insentif usaha masih berlaku Bapak Ibu sekalian, termasuk yang Hipirindo itu ya, Hipindo yang sewa PPN sewa kan itu sudah disetujui, kan tinggal harmonisasi PMK-nya, peraturan Menteri Keuangannya, Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya berbagai kebijakan ini untuk memulihkan ekonomi kita, termasuk di dalamnya bagaimana pemerintah
untuk mempertahankan daya beli masyarakat akibat PPKM mikro darurat, pemerintah meningkatkan anggaran perlinsos seperti bansos tunai ini ditambah 2 bulan, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Begitu juga bantuan produktif ultramikro ditambah targetnya jadi 3 juta yang baru. Begitu juga abonemen diperpanjang dan diskon listrik. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan KUR ini nanti akan dipaparkan oleh Pak Gede. Ya, KUR Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat trennya dari bulan ke bulan itu di tengah COVID itu tidak ada tekanan berarti. Bahkan pada periode sekarang itu sudah mendekati normal ya. Kalau kita lihat rata-rata KUR per bulan itu rata-rata dia di atas 20 triliun Bapak Ibu sekalian. Ini jauh lebih baik kecuali kemarin waktu Lebaran ya. Karena banyak aktivitas untuk usaha agak turun ya, karena fokus pada Lebaran ini memang terjadi penurunan hari 16,38 triliun. Tetapi sesudahnya itu kembali normal Bapak Ibu sekalian. Ya, itu meningkat sangat signifikan Bapak Ibu. 134,9 triliun, berarti 53,3% dari target 253. Ini per 12 Juli Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan NPL terkendali 0,88% Bapak Ibu. Ya, walaupun dengan catatan ini salah satu akibat daripada relaksasi dari ketentuan OJK. Ya, kenapa peningkatan KUR ini begitu pesat Bapak Ibu? Sama seperti periode normal, tidak mengherankan karena memang pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak-Bapak Ibu anggota IPRindo, kalau Bapak mengajukan KUR sampai dengan Desember ini, itu Bapak Ibu hanya membayar bunganya 3%. Ya, sepanjang usahanya produktif, itu masuk ke dalam kategori produktif dan UMKM itu termasuk kategori yang bisa mendapatkan KUR Bapak Ibu sekalian. Kenapa begitu murah Bapak Ibu sekalian? Karena pemerintah memberikan subsidi bunga ya untuk KUR super mikro itu 13%. Untuk KUR mikro 10,5%. KUR kecil, KUR khusus itu 5,5%. KUR TKI 14% Bapak Ibu. Sehingga kalau periode normal itu Bapak Ibu sekalian hanya bayar 6%. Ya, karena pemerintah menanggung tambahan subsidi bunga. Untuk tahun ini ditambah lagi sama pemerintah 3% subsidi bunganya, sehingga end user debitur itu hanya 3%. Jenis kreditnya itu ada KUR super mikro sampai 10 juta, KUR mikro sampai 50 juta, KUR kecil sampai 500 juta. Terus Bapak Ibu sekalian kalau mau ingin bekerja di luar ada yang namanya KUR TKI ya. Nah, yang alokasinya saat ini untuk super mikro 41,8 triliun ini untuk ibu rumah tangga ataupun ibu rumah tangga yang berusaha ataupun orang-orang yang terkena PHK Bapak Ibu. Ini ditujukan KUR super mikro. KUR mikro alokasi paling besar 130,9 triliun dengan maksimum plafon pinjamannya 50 triliun Bapak Ibu. Ya, KUR kecil maksimum pinjamannya 500 juta, ya, plafon yang disediakan pemerintah 80,3 triliun. Sedangkan KUR TKI tenaga kerja Indonesia relatif kecil karena seiring dengan COVID banyak negara membatasi penerimaan tenaga kerja dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini jumlahnya Bapak Ibu bahkan sudah ditingkatkan. Sudah disetujui komite dinaikkan jadi 253 triliun menjadi 285 triliun. Inilah program pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional, Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah KUR. Maka itu nanti Bapak Ibu sekalian tolong ditanyakan nanti ya, didalami
bagaimana caranya, maka itu kita undang nih bank pelaksana juga, ya, sehingga langsung nanti ada interaksi. Saya yakin juga banyak yang belum tahu KUR ini, ya, karena memang komunikasi salah satu kunci juga, mungkin faktor penghambat dari masih ada yang belum memahami ini, ya, karena banyak informasi misalnya di dunia maya maupun di dunia fisik, ya. Oleh karena itu nanti ini tolong ditanyakan, kalau nggak ngerti jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mendapatkannya, ya, itu nanti ditanyakan kepada narasumber, ya. Selamat bersosialisasi, ya, selamat untuk mendengarkan aturan-aturan ketentuan dari KUR, ya, siapa yang berhak, ya. Sebagai informasi, KUR sampai 100 juta sesuai ketentuan Permenko tidak diperlukan agunan tambahan, Bapak Ibu sekalian, ya. Sekali lagi selamat bersosialisasi, mudah-mudahan sosialisasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk mendorong Bapak Ibu untuk mendapatkan KUR, baik itu sebagai modal kerja maupun sebagai investasi usaha Bapak Ibu yang tentunya menghadapi tekanan di tengah COVID ini. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan resmi sosialisasi KUR pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka.